Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana tes? Apakah cukup terdengar? Ya, selamat siang. Terima kasih pada semua yang sudah bergabung dengan kami di seminar online pada Jumat siang ini, yang merupakan rangkaian seminar online dari program Prodi dan Bagian Psikiatri FK Undip beserta Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Semarang. Pada siang hari ini, kami akan mengangkat dengan judul Mendampingi Gangguan Cemas di Era New Normal. Dan sebagai narasumber adalah Dr. Natalia Dewi Wardani, SPKJ, dengan Dr. Mahesa Permana, SPKJ. Dr. Natalia Wardani, SPKJ, akan menyampaikan mengenai mekanisme coping gangguan cemas di era new normal. Sementara Dr. Mahesa akan menyampaikan mendampingi orang tua, mendampingi orang dengan gangguan cemas untuk teman dan keluarga. Sedikit latar belakang dari Dr. Natalia, beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran UI tahun 2008. Kemudian beliau sekarang adalah sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Undip sejak tahun 2010 dan juga sebagai psikiater di Rumah Sakit Karyadi Semarang dan Rumah Sakit Elizabeth. Sementara Dr. Mahesa SPKJ lulusan dari FK Undip dan sekarang bekerja di RSUP Dr. Karyadi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan harapan kami semua yang sudah bergabung dalam acara ini bisa bertahan untuk 1 jam ke depan. Mari kita sama-sama untuk mendengarkan dan informasi dari 2 narasumber. Kemudian juga nantinya kita mendapat kesempatan untuk bertanya jawab. Untuk narasumber disediakan waktu masing-masing adalah 20 menit. Kemudian untuk tanya jawab nanti ada waktu 15 menit. Untuk para peserta, bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat di mana nanti kita akan bacakan dari pertanyaan tersebut. Baik, untuk tidak memperpanjang lagi, selanjutnya kami persilahkan pada pembicara yang pertama, Dr. Natalia Dewi Wardani untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan, Dok. Terima kasih, Dr. Waro Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran sejawat sekalian serta Bapak Ibu yang pada siang hari ini mau mendengarkan webinar kami tentang gangguan cemas. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mekanisme coping pada gangguan cemas. Nah, di era new normal ini, adakah Bapak Ibu yang merasa takut keluar rumah, takut ke rumah sakit, atau takut sakit? Ini badan saya kok rasanya pegel-pegel, atau tenggorokan saya sepertinya nyeri telan. Apa ini jangan-jangan saya mengalami gejala COVID-19? Nah, semua hal tersebut bisa terjadi karena Bapak Ibu cemas. Nah, jadi gangguan cemas ini bisa membuat pasien mengeluarkan biaya besar dalam penanganannya. Ternyata biaya besar itu karena keluhan orang dengan gangguan cemas seringkali memiliki gejala seperti sakit fisik. Bahkan 90% gangguan cemas bisa diobati, namun hanya sepertiga saja yang mendapatkan terapi dengan baik. Jadi masih banyak orang dengan gangguan cemas yang tidak mendapatkan terapi dengan baik. Nah, gejalanya seperti apa yang seperti gangguan seperti sakit fisik, nanti saya akan jelaskan pelan-pelan ketika saya menjelaskan tentang mekanisme stres. Jadi orang dengan gangguan cemas itu bisa 3-5 kali lebih sering datang ke dokter dan 6 kali berisiko rawat inap dibandingkan dengan gangguan psikiatri lain.
Gangguan cemas bisa berupa suatu gangguan yang berdiri sendiri. Namun, pada beberapa orang depresi sering juga disertai dengan gejala kecemasan. Nah, nanti Anda bisa dibantu oleh profesional untuk membedakan kedua hal tersebut. Bicara tentang cemas, biasanya orang cemas karena diawali oleh situasi stres tertentu. Apabila seseorang mengalami situasi stres, responnya adalah fight, melawan, atau flight, lari. Nah, sehingga tubuh sebelumnya akan bersiap-siap untuk mempersiapkan kondisi tubuh tertentu supaya memungkinkan kita untuk bisa melawan atau lari dari bahaya yang mengancam. Nanti ketika bahaya itu telah berlalu, tubuh akan mulai mengurangi respon cemasnya. Nah, jadi tanda-tanda cemas itu ketika siap-siap, tubuh itu biasanya akan bernafas lebih cepat untuk memompa oksigen ke otot. Nah, jadi nafasnya lebih cepat. Kemudian ada peningkatan detak jantung untuk meningkatkan aliran darah ke otot. Di sini orang banyak yang merasa, waduh ini jantung saya debar-debar, jangan-jangan ini saya sakit jantung. Kemudian juga meningkatkan ketegangan otot untuk memudahkan bereaksi dengan cepat. Sehingga banyak yang kok otot saya pegel-pegel ya, agak kaku, karena ternyata ketegangannya meningkat. Saluran cernanya melambat, sehingga rasanya seperti sebah, atau perut penuh, atau rasanya tidak enak. Kemudian air liurnya rasanya sedikit, mulut kering. Ada pelepasan adrenalin yang menyebabkan rasa gemetaran. Selain itu juga berkeringat untuk menurunkan suhu tubuh, supaya tubuh bisa mengantisipasi untuk menggerakkan tenaga fisik. Pikiran juga akan lebih fokus terhadap ancaman dan juga menyisir ancaman di lingkungan. Sehingga ketika orang dalam situasi stres itu bukan hanya perasaannya saja yang berubah, tapi juga seluruh tubuh ikut berubah. Nah, kemudian karena tubuh seseorang itu siap-siap untuk lari atau melawan, sehingga dia dalam keadaan waspada atau alert, sehingga banyak yang mengeluhkan, oh saya kalau lagi cemas saya nggak bisa tidur, seperti itu. Nah, jadi untuk stres itu ada beberapa tipe. Ada yang eustress. Jadi untuk situasi-situasi yang misalnya kita akan kedatangan seorang bayi, seharusnya itu kita senang, tapi ada juga perasaan khawatir nanti bayi saya sehat atau tidak ya, saya bisa jadi ibu yang baik atau tidak ya. Bisa juga distress. Ini terjadi pada respon bahaya pada situasi sehingga memunculkan fight atau flight tadi. Atau pada situasi kronik, yaitu lebih dari 21 hari. Nah, bayangkan respon tubuh seperti yang tadi saya sebutkan itu ada terus-menerus dan sering dialami. Ibaratnya, orang akan merasa tidak nyaman. Jadi respon tubuh seperti itu tadi ibaratnya sistem alarm dalam tubuh kita yang ada untuk bisa lari dari bahaya atau melawan bahaya. Nah, pada beberapa orang dengan gangguan cemas, tanda bahaya itu berbunyi lebih cepat. Ibaratnya sedikit-sedikit dianggap sebagai suatu tanda bahaya, sehingga bukan hanya perasaannya saja yang was-was, tapi tubuhnya juga ada siap-siap, sehingga dadanya debar-debar, tangan kakinya dingin, terus kemudian perutnya sebah, nah, sehingga tanda-tandanya itu banyak. Nah, gangguan cemas ini tipenya ada banyak. Ada gangguan panik. Pada orang gangguan panik itu kecemasannya seperti memuncak, jadi ada seperti nafasnya rasa seperti tercekik, sehingga perasaan orang itu adalah seperti mau mati saja atau seperti mau gila. Ada beberapa pasien yang bilang seperti itu. Kemudian gangguan cemas menyeluruh, itu kecemasannya tidak sehebat gangguan panik, tapi ada dan terus-menerus. Kalau tadi gangguan panik paling berlangsung beberapa menit, kemudian nanti dia bisa menghilang. Pada gangguan cemas menyeluruh, kecemasannya itu ada konstan dan terus-menerus. Jadi seperti ada perasaan di ujung tanduk, dan itu rasanya sangat tidak menyenangkan. Jenis yang lain adalah gangguan stres pasca trauma atau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi biasanya kalau dialami oleh orang-orang yang pernah mengalami trauma, misalnya dia pernah tenggelam. Jadi setelah itu dia ketakutan untuk melihat
jumlah air yang banyak, bahkan untuk mendengarkan gelombang air aja bisa membuat dia flashback ke kejadian traumatik tersebut. Contoh lain adalah fobia, ketakutan terhadap situasi tertentu, bisa situasi sosial tertentu, bila fobia sosial, atau ketakutan yang spesifik, misalnya fobia ketinggian. Jenis gangguan cemas yang lain adalah gangguan obsesif kompulsif. Orang dengan gangguan obsesif kompulsif seringkali mengkhawatirkan, tadi saya sudah kunci pintu atau belum ya? Akhirnya bolak-balik cek kunci pintunya. Atau tadi saya sudah mematikan kompor atau belum ya? Atau ini lagi musim corona seperti ini, tangan saya sudah bersih atau belum ya? Akhirnya ada kecenderungan impulsif untuk mencuci-cuci tangan berkali-kali. Oke. Nah, untuk menghadapi gangguan cemas ini, biasanya orang akan menggunakan mekanisme coping tertentu. Mekanisme coping adalah cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan, serta melakukan respon terhadap situasi yang mengancam. Nah, mekanisme coping itu ada yang fokus pada emosi, ada juga yang fokus pada masalah. Nah, fokus pada emosi itu adalah contoh yang slide tadi. Jadi, sejenak mengalihkan diri dari hal yang membuat masalah. Contohnya dengan berolahraga, mandi air hangat, kemudian bicara hal positif terhadap diri kita sendiri, atau meditasi. Nah, untuk mekanisme coping yang fokus pada masalah, contohnya adalah dengan memanajemen waktu, meminta bantuan teman atau keluarga untuk membantu mengatasi kecemasan kita, membiasakan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih sehat. Misalnya, ketika kita khawatir tentang corona, kita dan mendengarkan berita tentang berapa penambahan jumlah pasien membuat kita semakin khawatir, akhirnya kita bisa membatasi diri untuk, hari ini saya nggak usah update dulu berita tentang corona, supaya saya bisa lebih tenang. Jadi, membangun batasan yang sehat untuk diri saya sendiri, apa yang membuat saya cemas, kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi kecemasan itu. Yang terakhir adalah membuat hal-hal yang apa yang ingin dilakukan atau create a to-do list. Ya. Berikutnya saya akan membahas mekanisme coping yang lain yang bisa kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita bisa menenangkan diri. Nah, menenangkan diri ini bisa menggunakan 5 indera. Misalnya, dengan yang pertama adalah indera sentuhan. Jadi kita ketika ada cemas, kita menyentuh bola stres, atau kalau zaman sekarang mainan anak-anak itu kan banyak squishy. Itu kita sentuh-sentuh, itu bisa mengurangi, kita remas-remas, itu bisa mengurangi ketegangan kita. Kemudian kita juga bisa mengalihkan ketegangan kita dengan mendengarkan musik. Mendengarkan musik yang menenangkan tentunya. Yang ketiga bisa juga dengan melihat gambar bahagia, atau kemudian bisa juga dengan merasakan teh atau teh mint yang menenangkan. Atau mencium bau aromaterapi yang efeknya juga bisa menenangkan kita. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah juga dengan mengalihkan kegiatan atau mengalihkan pikiran sejenak. Misalnya bisa kita lakukan dengan cara bermain dakon, membaca buku, yang ada hobi merajut, yang ada hobi tanaman, siram-siram tanaman, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengalihkan pikiran kita sejenak dari kecemasan kita. Hal berikutnya adalah tindakan sebaliknya atau opposite action. Jadi melakukan hal positif yang berlawanan dengan perasaan Anda saat itu. Sebenarnya Anda cemas, tapi Anda alihkan untuk menonton film yang lucu atau film yang membuat Anda senang. Atau Anda bisa juga melakukan menulis afirmasi positif. Afirmasi positif ini sebaiknya yang sifatnya masih rasional. Jadi bukan yang positif absolut, tapi kurang rasional. Misalnya, saya nggak akan kena penyakit COVID-19. Saya tidak akan kena sampai sakit corona. Nah, padahal semua orang
bisa saja terkena apabila tidak melakukan protokol kesehatan seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu rajin cuci tangan dan jaga jarak. Kemudian hal lain yang bisa juga kita lakukan adalah dengan kesadaran emosi. Nah, jadi kita mulai melatih diri kita untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaan kita. Nah, jadi untuk orang Indonesia atau orang Asia biasanya agak sungkan untuk mengekspresikan bahwa saya sedih, saya marah, saya agak kecewa ketika Anda mengatakan hal tersebut. Nah, itu tidak terlalu terbiasa memang di budaya kita. Adanya, saya kok rasanya nggak enak ya pas dia ngomong seperti itu. Nah, jadi adanya ada rasa nggak enak. Atau saya kok kalau misalnya dengar ada orang marah-marah, rasanya pusing ya. Nah, padahal sebetulnya misalnya kalau kita dengar orang marah-marah, perasaan kita jadinya cemas atau takut misalnya. Atau bahkan marah balik. Nah, jadi kita pelan-pelan berusaha mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaan Anda. Nah, karena seringkali orang dengan gangguan cemas ketika datang ke kita, seringkali mereka nggak tahu dok ada apa sebabnya. Nah, jadi dengan jurnal emosi, kita pelan-pelan akan belajar untuk mulai mengidentifikasi hal-hal apa ya yang bisa membuat saya cemas. Tadi saya habis ngapain ya? Kok tiba-tiba saya ada perasaan cemas? Apa sih yang misalnya, oh tadi ada tamu tiba-tiba datang. Padahal saya nggak suka kalau ada tamu, apalagi ini musim corona. Jadi akhirnya saya jadinya khawatir misalnya, was-was. Jangan-jangan tamu ini dia habis ketemu siapa, atau nggak bersih, atau bagaimana, atau jangan-jangan dia kok kayaknya tadi agak batuk-batuk sedikit ya, jangan-jangan nanti dia bisa menulari saya, seperti itu. Nah, kemudian itu pikiran-pikiran otomatis yang bisa muncul ketika ada situasi tamu yang tiba-tiba datang ke kita dan tadi tamunya sempat ada batuk sedikit, misalnya seperti itu. Nah, jadi dengan kita menyusun jurnal emosi, nanti kita akan bisa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang bisa membuat kita cemas, perasaan kita seperti apa, pikiran kita seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu hal apa, pikiran kita apa, dan perasaan kita seperti apa, itu pelan-pelan kita akan belajar untuk mengubah. Nah, karena seringkali, seperti tadi yang saya bilang, orang dengan gangguan cemas ketika pertama kali datang, nggak tahu dok, tiba-tiba cemas aja. Saya nggak ngerti sebabnya aja. Sebabnya apa? Tiba-tiba pokoknya langsung rasanya nggak enak, seperti itu. Nah, tentang jurnal emosi dan bagian emosi ini, nanti ketika Anda mulai berkonsultasi dengan profesional, Anda akan bisa diajari lebih banyak tentang ini. Kemudian, Anda juga bisa praktek mindfulness, fokus pada pikiran dan perasaan Anda saat ini. Nah, jadi mindfulness ini fokus pada pikiran atau tujuan tertentu pada saat ini dan tidak judgmental, jadi tidak menghakimi. Nah, jadi contohnya misalnya ada waktu itu sedang cemas, terus kemudian Anda fokus pada kaki Anda. Ya, saya fokus pada kaki saya. Kemudian saya bisa menggerak-gerakkan jari kaki saya, kemudian jari kaki saya terasa dingin, tapi setelah saya gerak-gerakan rasanya lebih enak. Kemudian Anda coba sentuh punggung kaki Anda dengan ujung kaki yang lain. Oh ya, saya masih bisa merasakan ujung kaki saya. Nah, jadi itu contoh mindfulness, contoh kecil dari mindfulness. Kemudian, hal lain berikutnya yang bisa Anda lakukan adalah dengan melakukan rencana krisis. Jadi kalau misalnya saya lagi cemas, apa ya yang bisa mengurangi kecemasan saya? Oh, kalau misalnya saya telepon teman saya kontak teman saya, kemudian saya kontak mama saya, keluarga, atau kalau misalnya saya datang ke profesional, entah dokter atau psikolog untuk bisa membantu. Jadi Anda boleh merencanakan apa yang akan Anda lakukan untuk bisa mengurangi kecemasan Anda itu. Nah, jadi orang cemas seringkali bisa mengkhawatirkan hal-hal yang dulu. Saya seperti tadi, saya sudah kunci pintu belum ya? Saya sudah matikan kompor atau belum ya? Atau mengkhawatirkan hal yang belum terjadi, hal kedepannya yang belum terjadi.
Misalnya, besok kira-kira jumlah pasien positif corona jumlahnya turun nggak ya? Jumlah yang sembuh lebih banyak apa enggak ya? Atau misalnya kalau saya besok jualan, yang beli banyak nggak? Jualan saya bakal disukain orang atau tidak? Nah, jadi mengkhawatirkan hal-hal yang kita belum bisa jawab karena kita fokus di entah itu masa lalu atau itu masa depan. Nah, disarankan kita mulai fokus untuk saat ini. Makanya gambar saat ini itu kan diberikan bunga-bunga. Jadi supaya kita belajar untuk fokus saat ini. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau misalnya Anda jalan naik motor, kemudian Anda banyak lihat spion untuk melihat belakang. Terus akhirnya kan kita bisa nabrak misalnya seperti itu. Itu kalau fokusnya terlalu ke belakang. Ya, jadi ketika semua hal tadi tentang cemas, kemudian kita juga sudah berbicara dengan teman atau keluarga, tapi dirasa kurang membantu dan kecemasan kita masih ada, coba Anda buat daftar gejala cemas Anda dan juga hal-hal yang akan Anda tanyakan. Kemudian buatlah janji dengan profesional, misalnya ke dokter atau psikiater, dan tanyakan terapi yang tepat untuk Anda, serta dapatkan informasi lebih tentang gangguan cemas. Sehingga nanti Anda akan bisa mendapatkan solusi lebih banyak lagi tentang apa saja yang bisa Anda lakukan, karena satu dan lain orang itu tentu beda-beda. Apa yang bisa membuat tenang seseorang belum tentu bisa membuat tenang orang yang lain. Jadi apa yang tadi saya paparkan di sini adalah contoh-contoh dari beberapa orang yang bisa sedikit mengurangi gejala kecemasan mereka. Nah, tapi gejala kecemasannya itu karena apa? Itu tentu perlu pembicaraan yang lebih mendalam dengan profesional kesehatan jiwa. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk bisa lebih menikmati hidup, jadi have fun dan kemudian bernafas dengan baik dan terkadang meditasi itu bisa membantu Anda untuk mengurangi kecemasan Anda. Oke, demikian presentasi dari saya, Dr. Woro Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Woro Asih. Ya, terima kasih Dr. Natalia atas bagus sekali ya materinya ya tentang mekanisme coping dari gangguan cemas. Bagi para peserta ini sudah ada sekitar 90 nih yang akan menanyakan sesuatu kepada Dr. Natalia, bisa mulai menuliskan pada kolom chat ya. Kami persilahkan. Kemudian kita lanjutkan dengan pembicara yang kedua, Dr. Mahesa Permana SPKJ dengan materi mendampingi orang dengan gangguan cemas. Jadi kalau tadi sudah disampaikan gangguan cemas yang seperti apa oleh Dr. Natalia, ini Dr. Mahesa akan mengupas lagi bagaimana sih pendampingan untuk mereka, bagaimana kalau ada teman, ada keluarga yang mengalami gangguan cemas. Oke, persilahkan Dr. Mahesa. Ya, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya di sini bisa ikut dalam acara webinar ini yang dengan tema pendampingan orang dengan gangguan cemas seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah sedikit masukan tentang bagaimana caranya kita mendampingi teman atau keluarga atau seseorang atau siapapun yang ada di sekitar kita yang mengalami gangguan cemas, terutama dalam masa-masa yang seperti ini ya, dalam masa-masa yang krisis, pandemi, COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia khususnya. Ya, jadi isu utama yang muncul pada situasi krisis itu adalah yang sering kali muncul adalah kekhawatiran. Jadi pikiran kita itu akan selalu merasa khawatir. Nah, terutama khawatir tentang apa? Tentang kehilangan. Yang paling nomor satu adalah orang yang dicintai. Kemudian setelah orang yang dicintai, kemudian adalah pekerjaan. Nah,
pekerjaan sehari-hari, kemudian hubungannya akan lanjutannya adalah dengan pendapatan yang akan didapatkan. Kemudian kekhawatiran mengenai tentang ikatan sosial, bagaimana yang sebelumnya kita sering sekali berkumpul, istilahnya kalau sekarang kan lagi ngetren sebelum COVID adalah ngopi bersama, terus kemudian bercengkrama dengan teman-teman sebaya, sekomunitas, seperti itu. Nah kita ini dalam kondisi saat ini adalah kekhawatiran tentang kehilangan hal tersebut, ikatan sosial kita akan semakin longgar dan tidak muncul sebuah komunitas yang seperti kita inginkan seperti sebelumnya. Kemudian kehilangan tentang rasa percaya dan rasa aman. Nah, rasa percaya dan rasa aman ini maksudnya adalah saat ini saya harus percaya dengan siapa. Bahkan keluar rumah pun saat ini saya harus memaksa diri kita untuk tidak mempercayai orang lain dalam hal menjaga physical distancing. Jadi saya dengan tetangga saya seperti apa. Kemudian jangankan dengan seperti itu, dengan kepercayaan dengan keluarga sekalipun, keluarga jauh yang jarang sekali kita ketemu, tiba-tiba kita ketemu, apakah aman? Rasa aman itu apakah ada? Rasa percaya itu apakah ada? Nah, pikiran-pikiran kekhawatiran inilah yang sering sekali muncul pada situasi-situasi krisis. Terutama pada saat pandemi yang saat ini terjadi, jadi sehingga sebuah perasaan-perasaan atau pikiran itu tidak hanya pada terjadi satu orang saja, tetapi secara menyeluruh, secara global dalam masyarakat kita. Nah, kemudian reaksi individu yang muncul mengenai pikiran kekhawatiran, muncul stigma di lingkungan. Wah, ini nanti kalau saya cenderung nggak jujur ya, kalau saya misalkan jujur, saya itu batuk, pilek, atau demam, seperti itu. Mending saya nggak jujur deh daripada saya merasa saya ini dicap, wah nanti PDP, ya, seperti itu. Sehingga akan muncul sebuah pikiran lebih baik, lebih baik saya tidak jujur. Gitu. Itu tidak hanya terjadi pada satu orang, kembali lagi saya katakan, dan itu terjadi pada banyak orang. Jadi awalnya ini reaksi individu satu, tetapi karena situasi pandemi ini adalah menyeluruh sehingga semuanya terdampak. Kemudian cemas atau pikiran kekhawatiran terhadap prosedur medis. Nanti kalau terjadi sesuatu, misalkan batuk, nanti gimana ya? Apa yang nanti yang akan dilakukan kalau saya datang ke rumah sakit seperti itu? Kemudian cemas saat akibat dirawat di rumah sakit dan meninggalkan rumah. Saya kalau di rumah itu merasa lebih aman dibandingkan datang ke rumah sakit. Kemudian cemas dengan, ini yang sering kali terjadi tadi sudah sempat disinggung oleh Dr. Natalia bahwa mungkin bisa lebih baik kita sedikit menghindari tentang konsumsi media sosial mengenai hal tersebut. Karena akan muncul banyak sekali hoax-hoax yang berterbaran ya di media sosial, baik dari Twitter, Facebook, Instagram, ataupun blogger-blogger yang lain yang memberikan sebuah berita yang kadang nggak tentu benarnya. Kemudian bingung juga tentang apa sih COVID-19 itu, misalkan, dan tata laksana pengobatannya seperti apa. Ini kan semuanya masih bingung. Sebenarnya hal-hal tersebut itu adalah reaksi yang normal ketika menghadapi peristiwa yang abnormal. Kemudian, apa sih yang membedakan antara individu, setiap individu dalam menghadapi itu tadi? Jadi, sebelumnya tadi kan mengatakan bahwa sebenarnya adalah reaksi yang cukup normal dalam menghadapi peristiwa yang abnormal. Tetapi, reaksi normal itu seharusnya tidak akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Tapi, hanya beberapa saat saja dalam masa adaptasi. Nah, perbedaan-perbedaan setiap individu itu dalam menghadapi setiap situasi krisis itu berbeda-beda. Apa sih yang membedakan? Yang pertama adalah dari faktor internal seseorang itu sendiri. Ya, jadi yang pertama adalah latar belakang individu. Jadi pemikiran-pemikiran itu akan berbeda melalui usia, gender, tingkat pendidikan. Usia sama, mungkin misalkan sama-sama umur 25 tahun, tapi dalam menghadapi setiap informasi yang datang, itu juga ada faktor tingkat pendidikan, kemudian status ekonomi, dan lainnya. Jadi sudut pandang setiap
seseorang itu akan berbeda. Nah, inilah yang menyebabkan perbedaan-perbedaan individu dalam menghadapi situasi-situasi krisis atau menghadapi masalah. Yang kedua adalah pengalaman stres sebelumnya. Jadi pengalaman stres sebelumnya ini tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Natalia bahwa ada post traumatic stress disorder dan lain sebagainya itu adalah menyebabkan munculnya mekanisme-mekanisme coping di masa yang akan datang. Jadi saat ini misalkan menghadapi sesuatu ini seperti apa. Nah, di masa datang, nah inilah pengaruhnya dari stres sebelumnya itu. Kemudian dari pola pikir seseorang. Pola pikir seseorang ini ditunjang dari latar belakang tersebut. Jadi dari tingkat pendidikannya, sehingga pola pikir yang terbentuk ini akan berbeda. Kemudian, nah, yang keempat adalah mekanisme coping. Faktor-faktor yang dari internal, mekanisme coping, dan tipe kepribadian dari setiap orang itu akan berbeda-beda. Kemudian ada dari faktor dari luar atau dari eksternal. Ini ada atau tidaknya orang atau pihak yang mendukung dukungan sosial. Kemudian, apa sih cemas itu? Cemas atau anxiety. Cemas atau anxiety itu adalah merupakan gejala dari pikiran-pikiran kekhawatiran yang berlebihan. Jadi pikiran-pikiran tentang kecemasan, kemudian itu akan memunculkan aktivitas otonom yang berlebihan. Aktivitas otonom misalkan seperti berkeringat, terus kemudian DAK atau kencing yang berulang kali, terus tangan jadi lebih banyak hiperhidrosis atau lebih sering basah tangannya seperti itu. Kemudian dada yang cukup berdebar-debar ini sering sekali. Jadi kalau kita cemas itu kan rasanya dada itu akan berdebar-debar. Kemudian ada juga ketegangan motorik. Ketegangan motorik ini biasanya terjadi cukup hampir semua pasien-pasien yang mengalami kecemasan ini ketegangan motorik itu akan muncul. Contohnya adalah misalkan tengkuk terasa kaku atau tegang sekali, sehingga itu akan munculkan sulit tidur karena terlalu tegang sekali tengkuk. Kemudian kadang-kadang badan-badan ini terasa kaku semua, dok, misalkan seperti itu. Itu adalah gejala-gejala dari kecemasan. Kemudian dalam menghadapi hal itu apa yang harus kita lakukan? Walaupun itu yang terjadi pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah ini. PFA itu adalah psychological first aid. Jadi apa sih yang harus kita lakukan pertama ketika ada orang yang menghadapi hal tersebut? Yang kita lakukan ada prinsipnya adalah kita harus prepare dulu. Kemudian setelah kita prepare, kita kemudian gunakan 3 prinsip 3L atau look, listen, dan link. Ya, prepare itu adalah kita harus mempelajari terlebih dahulu apa sih yang sedang terjadi saat ini. Krisis event apa yang terjadi? Apa penyebabnya krisis itu? Kemudian kita juga harus mempelajari apa sih yang bisa kita dapatkan, apa sih yang tersedia, bantuan-bantuan yang bisa kita dapatkan, support-support yang bisa didapatkan dari krisis tersebut. Jadi seperti kita membuat sebuah list seperti itu. Apa sih yang harus dilakukan nantinya? Gitu. Dan juga apa sih mempelajari tentang safety atau keamanan dan keamanan, terutama keamanan pada diri kita sendiri dan juga nantinya pada orang yang akan coba kita bantu. Nah, kemudian setelah kita melakukan prepare tersebut, hal-hal tersebut, kita bisa melakukan look atau listen ataupun link. Jadi kalau bisa kita lakukan secara tidak harus berurutan, tetapi sebaiknya kita harus lakukan secara komprehensif. Jadi look adalah kita melihat tentang keamanan si teman ataupun keluarga. Kemudian kita juga mengobservasi bagaimana kebutuhan yang basic ya, yang dibutuhkan oleh teman atau keluarga yang mengalami kecemasan itu. Apa sih kebutuhan yang basic yang dia harus dapatkan? Kemudian kita harus juga melihat apa sih reaksi-reaksi yang dia munculkan ketika menghadapi sebuah
masalah ataupun krisis. Itu setelah look adalah listen. Listen itu adalah membuat kontak atau membuat sebuah komunikasi dengan seseorang yang perlu kita support, yang membutuhkan support kita. Nah, pada saat kita membuat komunikasi tersebut, kita juga harus menanyakan mengenai apa sih yang dia pikirkan dan apa yang dia butuhkan. Dan kita harus secara nyaman ya, memberikan sebuah kenyamanan, kita mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang dia ungkapkan. Dan kita dengan mendengarkan tersebut, secara tidak langsung kita akan memberikan rasa ketenangan pada teman atau keluarga yang mengalami kecemasan. Kemudian langkah berikutnya adalah link. Link itu adalah menghubungkan. Jadi kita itu menghubungkan atau membuat sebuah komunikasi tentang pasien ataupun keluarga ataupun teman yang mengalami kecemasan dengan sebuah yang dia butuhkan itu apa sih? Ketika dia membutuhkan sesuatu, dia tidak bisa mendapatkan itu. Nah, itu yang tugasnya kita apa sih yang bisa kita lakukan? Melingkan atau menghubungkan. Sehingga akan membuat seseorang yang mengalami kecemasan itu akan mendapatkan cukup banyak informasi mengenai yang harus dia dapatkan, apa sih yang saat ini terjadi, apa sih yang kamu rasakan. Cemas itu adalah seperti ini loh, kamu tuh mengalami kecemasan itu tegang, ketegangan motorik, kemudian Anda itu sedang mengalami kecemasan dengan gejala yang muncul adalah misalkan berdebar-debar seperti itu. Jadi seseorang itu akan mendapatkan sebuah informasi yang cukup baik mengenal dirinya sendiri. Ketika seseorang yang dapat mengenal dirinya sendiri, maka kita juga akan membantu seseorang tersebut untuk membuat sebuah coping mekanisme yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kemudian cara mengelola yang bisa kita lakukan adalah yang pertama manajemen fisik, yang kedua adalah pikiran, yang ketiga adalah spiritual, yang keempat adalah lingkungan. Manajemen fisik kita bisa melakukan seperti latihan nafas. Latihan nafas itu ketika kita mengalami kecemasan seperti berdebar-debar ataupun berkeringat dingin dan juga biasanya kaku-kaku di badan, itu kita bisa melakukan latihan nafas. Misalkan dengan cara menenangkan diri, menarik nafas yang cukup dalam, kemudian mengeluarkan secara pelan-pelan. Adapun teknik-tekniknya bisa ada yang teknik progresif relaksasi, kemudian latihan nafas yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk melatih fisik atau olahraga, kenapa? Karena olahraga ini cukup penting karena dengan meningkatkan kondisi fisik, maka dengan kita rajin berolahraga ini daya detak jantung kita itu akan lebih semakin stabil dibandingkan sebelumnya. Kemudian mekanisme yang kedua yang bisa kita lakukan, manajemen kedua yang bisa kita lakukan adalah dari pikiran. Yang pertama adalah bisa mengendalikan pikiran buruk. Tadi sudah sempat disinggung juga oleh Dr. Natalia, kita bisa mengendalikan pikiran buruk itu adalah dengan cara mengalihkan dengan sesuatu yang lebih nyaman seperti itu. Ini juga bisa mengendalikan rasa amarah. Seringkali kita juga bisa menggunakan teknik grounding. Apa sih teknik grounding yang kita bisa lakukan? Grounding ini adalah sebuah teknik yang menstabilkan emosi yang membuat pikiran Anda yang sebelumnya itu melayang-layang dan tidak fokus, ini kembali ke kesadaran utama. Jadi orang dengan gangguan cemas itu adalah pikiran kekhawatiran yang melayang-layang. Khawatir nanti saya begini, khawatir nanti saya begitu. Nah, grounding ini adalah fungsinya adalah untuk kembali ke kesadaran utama, jadi tidak melayang-layang. Seperti itu. Apa sih yang bisa kita lakukan dari teknik grounding? Yang pertama adalah tenangkan pernapasan. Kosongkan paru-paru Anda dengan tiup melalui mulut, sampai merasa bahwa di dada ini sudah habis, kemudian hirup udara perlahan melalui hidung. Nah, sambil melakukan hal tersebut, ini perlahan pusatkan pikiran pada udara pernapasan. Maksudnya adalah rasakan udara yang keluar masuk melalui hidung dan mulut itu.
sambil kosongkan pikiran. Pusatkan pikiran hanya tentang rasa udara yang masuk melalui hidung dan mulut yang kita lakukan. Kemudian setelah pikiran tidak melayang-layang dan hanya terpusat pada nafas tadi, perlahan kita tekan kaki ke lantai. Ini bisa dilakukan dengan berdiri ataupun dengan duduk. Perlahan tekan kaki ke lantai sampai dua-duanya merasakan, sambil tetap melakukan langkah pertama tadi ya, melalui nafas tadi. Kemudian yang ketiga adalah perlahan rentangkan tangan atau kepalkan tangan. Ini, atau kita rentangkan tangan. Sambil tetap pikiran terpusat pada nafas yang sedang kita lakukan. Kemudian setelah cukup tenang, kita coba untuk berfokus kembali pada sekitar. Jadi perhatikan Anda di mana. Coba kita menggunakan 5 indera tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Natalia juga. Perhatikan melalui indera penglihatan. Kita coba melihat benda yang ada di sekitar kita. Coba deh minimal sekitar 5 benda. Kemudian kita coba menghirup udara. Tadi apa sih bau yang tercium saat ini? Apakah baunya terasa menyengat, seperti apa, atau bau makanan? Ini indera penciuman kita yang kita gunakan. Kemudian sekarang indera pendengaran. Kita coba mendengar 3 atau 4 benda di sekitar kita. Ini semua tetap dilakukan dengan indera yang kita rasakan ini adalah dengan tetap kita nafas tetap kita atur secara baik. Kemudian yang terakhir adalah sentuh lutut. Ini menggunakan indera praba untuk lutut atau benda apapun yang dapat kita jangkau pada saat kita tadi berdiri ataupun duduk. Rasakan dengan jemari pelan-pelan seperti itu. Terakhir, rasakan tempat dan kegiatan Anda saat ini. Sedang apa? Saya sedang bekerja, saya saat ini sedang santai. Apa sih yang ada di sini di sekitar saya? Nah ini. Jadi dengan melakukan hal tersebut tadi, maka pikiran-pikiran kita ini tidak akan melayang-layang, yaitu yang disebut dengan teknik grounding. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah mengenai lingkungan. Nah, kebutuhan tentang lingkungan fisik ini adalah kebutuhan sandang, pangan. Ini harus kita ciptakan sebuah kenyamanan ya. Istilahnya kalau saudara ataupun keluarga kita yang mengalami hal tersebut, sehingga dia tidak bisa mendapatkan sandang atau pangan yang cukup, mungkin kita bisa membantu semampu kita. Kemudian kita juga menyiapkan lingkungan sosial, dukungan dari keluarga, ini yang sedang kita bahas saat ini, kemudian dukungan dari pekerjaan ataupun pendidikan. Untuk spiritual, ini bisa kita lakukan ibadah sendiri, seperti anjuran dari pemerintah. Ibadah berkelompok, ini yang dimaksud dengan ibadah berkelompok di sini adalah kita beribadah lebih lebih khusyuk, lebih baik, dan lebih kualitasnya terjaga ini dengan keluarga. Jadi kan satu kelompok nih, satu keluarga nih. Jadi kita lebih intens ibadah dengan keluarga untuk saat ini. Lindungi diri kita dan keluarga dari COVID, tingkatkan kesehatan fisik, mental, dan tetap berpikir positif. Jika gejala tidak mereda, segera hubungi profesional, baik psikolog maupun psikiater. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Waro Asih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Tadi sudah selesai dengan pembicara kedua. Selanjutnya kita akan lanjut dengan diskusi ya, dengan tanya jawab. Ini di kolom chat sudah ada 13. Ya, kami akan bacakan, tapi mohon maaf kalau nanti karena keterbatasan waktu kita tidak bisa membacakan semuanya. Ya, baik, saya bacakan. Ini kebetulan sudah bergabung 95 ya partisipan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya bacakan yang pertama dari Saudara Dinul Akbar, disampaikan kepada Dr. Natalia ya. Dokter, ketika kita berhasil mengetahui emosi apa yang sedang kita alami, tadi Dr. Natalia dengan jurnal emosi tadi ya,
Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau menyalurkan emosi tersebut secara benar? Ini untuk Dokter Natalia ya. Kemudian untuk Dokter Mahisa nih, ada juga nih. Bagaimana dokter untuk dukungan keluarga? Sedangkan keluarga itu juga menghadapi pandemi yang sama, Dok. Gimana? Ya, baik. Pertanyaan kami persilahkan untuk dijawab pada pembicara. Pertama Dokter Natalia dulu, kemudian Dokter Mahisa. Kami persilahkan. Terima kasih Dr. Morasi. Nah, jadi untuk Saudara Dinul, ketika kita berhasil mengetahui emosi, apa yang sedang kita alami, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau menyalurkan emosi tersebut secara benar. Nah, jadi bisa mengenali emosi Anda itu sudah bagus sekali. Kemudian, coba, misalnya Anda merasa cemas. Oke, saat Anda cemas, itu Anda sedang melakukan apa, aktivitas apa? Oh, misalnya saat saya sedang menonton televisi, dan televisi tersebut tentang berita penambahan kasus corona di beberapa provinsi Jawa Tengah, misalnya. Terus kemudian, apa yang Anda pikirkan ketika Anda ada di situasi menonton TV tentang berita corona? Nah, jadi misalnya, waduh, kok makin parah? Nah, jadi saya jangan-jangan nggak aman untuk keluarga saya. Gimana nanti kalau saya kehilangan salah satu anggota keluarga saya, seperti orang yang meninggal di televisi, misalnya seperti itu. Jadi ketika Anda mengenali emosi Anda lihat dulu, Anda merasakan emosi itu di situasi apa, kemudian apa yang Anda pikirkan, sehingga Anda mengalami emosi tersebut. Nah, setelah Anda melihat situasinya apa, terus kemudian Anda tahu pikiran Anda apa, bagaimana menyalurkan emosi tersebut secara benar. Nah, bagaimana menyalurkannya secara benar? Ibaratnya mungkin kembali ke slide saya yang tadi. Bagaimana nanti kalau keluarga, bagaimana nanti kalau salah satu anggota keluarga saya ada yang seperti yang di TV. Kalau berarti kan pengandaian tentang kejadian di future, di masa depan. Nah, yang belum terjadi, di mana kita semua tidak ada yang tahu apakah besok kita terkena sakit ibaratnya COVID-19 atau tidak. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan protokol kesehatan yang benar, jaga jarak, cuci tangan seperti anjuran pemerintah, karena kita tidak tahu, tidak ada orang yang bisa lihat masa depan kecuali peramal mungkin ya. Nah, tapi kalau kita semua yang lainnya tidak tahu. Jadi untuk kita bisa menyalurkan emosi secara benar, ya seperti yang tadi saya katakan, lihat Anda mengalami emosi itu di situasi apa, di situasi Anda memikirkan apa sehingga Anda mengalami situasi itu, kemudian pikiran Anda itu apa betul pikiran saat ini, present, atau pikiran masa depan, atau pikiran masa belakang. Tadi kalau yang di slide saya itu kan kalau terlalu banyak membicarakan ke depan, itu juga nggak ada yang tahu. Itu pertanyaan yang dihadapkan pada semua orang. Semua orang mengalami posisi yang sama seperti Anda, misalnya dalam situasi besok kita bisa terkena virus COVID-19 atau tidak. Itu bisa terjadi pada semua orang, semua dari kita. Nah, yang bisa kita mencegah adalah melakukan protokol kesehatan, misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika Anda bisa mengenali emosi, ya balik lagi lihat situasinya apa, lihat pikiran apa, terus kemudian cari pikiran yang lebih rasional yang bisa Anda hubungkan. Seperti itu, Dr. Morasi. Ya, baik, demikian tadi ya sudah disampaikan oleh Dr. Natalia. Giliran Dr. Mahisa, silakan Dr. Mahisa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi yang ditanyakan seperti ini ya dok, ketika kita juga mengalami kecemasan atau mengalami pikiran yang hampir sama, karena ini kan kurang lebih sama ya dok ya. Terus apa yang harus kita lakukan seperti itu ya dok? Jadi yang pertama adalah yang bisa kita lakukan, kita sama-sama mengajak teman atau keluarga untuk menghindari
stresor atau sesuatu yang membuat kita beradaptasi. Stresor itu adalah pengertiannya seperti itu. Jadi kita mengajak teman atau keluarga untuk menghindari hal tersebut. Jadi kalau selama kita masih terpapar stresor tersebut, ya maka pikiran-pikiran kita masih akan tetap melayang. Yang kedua adalah yang bisa kita lakukan adalah kita sama-sama mengajak teman atau keluarga yang mengalami hal tersebut yang sama dengan kita untuk melakukan hal yang sama. Contohnya misalkan tadi mengajak atau melakukan bersama-sama teknik grounding. Tadi yang seperti yang saya cantumkan di slide. Kira-kira seperti itu. Ketika stresor itu sudah tidak datang terus-menerus, kita juga berlatih bersama sehingga yang awalnya itu terbentuk sebuah komunitas cemas, sekarang kita membentuk sebuah komunitas melawan cemas. Kira-kira seperti itu. Seperti itu, Dokter Asri. Ya, baik ya. Tidak terasa ya waktu terus berjalan. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi kali ya, walaupun mungkin ini banyak nih, ada 16 nih dari 96 partisipan yang bergabung. Baik, pertanyaan pada Dokter Natalia dari Bapak Karyadi. Diagnosis apa dok yang sering terjadi dari gangguan cemas ini yang berkaitan dengan COVID? Itu pertanyaannya dari Dokter Karyadi. Kemudian ada juga pertanyaannya dari Saudara Ira. Bagaimana dengan terapi untuk menghilangkan rasa cemas? Apakah diperlukan obat? Ya, ini untuk Dokter Natalia ya. Kemudian untuk Dokter Mahisa, ini dari Saudara Imam. Bagaimana dok tips untuk mengelola penggunaan gadget bagi orang yang sudah ketergantungan gadget? Sementara yang bersangkutan itu juga memiliki gangguan cemas. Ya, cemasnya kemudian dialihkan ke gadget kali ya. Baik, kami persilakan pada para narasumber bisa menjelaskan, baik Dokter Natalia maupun Dokter Maisa. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Woro Asih. Ya, jadi tadi pertanyaan dari Pak Karyadi, diagnosis gangguan cemas apa yang berhubungan dengan COVID. Misalnya, pada orang dengan gangguan cemas itu bisa juga ada ketegangan otot. Nah, padahal disampaikan juga, orang gejala awal COVID-19 biasanya badannya pegel-pegel. Nah, padahal ketegangan otot itu kan juga hampir sama seperti pegel-pegel. Nah, jangan-jangan itu memang pegel karena memang gejala awal COVID-19 atau pegel dari kecemasan Anda. Nah, selain itu juga kadang-kadang kalau misalnya kita sangat takut, ibaratnya di awal-awal ada berita tentang COVID-19, bernafas itu rasanya kayak nggak enak, jadi kok kayak mau flu ya rasanya ya. Nah, jadi atau nafas saya kok kayaknya lebih cepat daripada biasanya. Nah, jadi apa ini memang gejala COVID-19 atau misalnya ini hanya psikis aja, perasaan kecemasan saya aja misalnya seperti itu. Jadi atau misalnya pada COVID-19 juga ada rasanya mulutnya kering. Nah, tenggorokan saya kering juga. Nah, tapi kalau misalnya di gangguan cemas, biasanya tidak sampai tenggorokan, kekeringannya lebih di saluran ludah, di salivanya. Itu contoh-contohnya Pak Karyadi. Kemudian tadi tentang Saudara Ira yang apa saja sih terapi untuk gangguan cemas? Tadi di slide saya ada beberapa disebutkan, misalnya kita dan Dr. Maisa juga sudah cukup membahas ya. Dr. Maisa membahas tentang teknik grounding, tentang relaksasi. Relaksasi itu jenisnya macam-macam. Ada juga yang namanya relaksasi otot progresif. Itu dari ototnya ditegangkan, kemudian dirileskan pelan-pelan. Terus kemudian juga itu teknik-teknik relaksasi atau relaksasinya misalnya dengan mindfulness. Misalnya fokus misalnya pada pernafasan, merasakan nafas yang masuk lebih sejuk, nafas yang keluar terasa lebih hangat. Nah, seperti itu fokus saja sama di pernafasannya misalnya seperti itu, atau sesuai dengan teknik pernafasan yang tadi diajarkan di slide Dr. Maisa juga bisa. Kemudian juga bisa juga dengan Anda mulai mengenali hal-hal apa saja yang membuat Anda cemas, di situasi apa yang membuat Anda cemas,
kemudian Anda membuat jurnal emosinya. Kemudian apa yang saya pikirkan ketika di situasi itu sehingga saya ada perasaan cemas. Nah, kalau kita tahu situasinya, kita tahu pikiran kita apa, kita tahu perasaannya apa, baru kita berusaha untuk mengubahnya. Dan pikiran otomatisnya orang dengan cemas, orang dengan depresi itu biasanya adalah pikiran negatif. Ibaratnya di situasi seperti ini, kita bisa sakit, bisa juga nggak sakit. Tapi orang ketika cemas, akhirnya gimana ya kalau saya sakit? Nah, dia tidak pernah terpikir hal yang sebaliknya. Gimana kalau saya nggak sakit? Itu tidak jadi pertanyaannya dia. Itu contoh pikiran negatif. Hanya terpikirkan hal yang buruk-buruk. Nah, sehingga penting orang dengan gangguan cemas itu mengenali situasinya apa, pikirannya apa, sehingga nanti dia bisa mengubah. Oh ya, karena katanya Dr. Natalia nih, kalau misalnya orang cemas itu pikirannya biasanya negatif-negatif. Jadi saya harus mengenali pikiran negatifnya saya apa dulu, baru saya bisa mikir positifnya nggak yang lain ya selain pikiran saya saat ini. Nah, itu contoh terapi yang bisa Anda lakukan baik dengan jurnal emosi. Jurnal emosi itu biasanya saya bagian dari cognitive behavior terapi yang kemudian saya berikan ke pasien-pasien untuk mereka membuat self-monitoring untuk tentang kecemasannya. Demikian, Dr. Gorasi. Ya, baik, Dr. Mahisa, kami persilakan. Ya, tadi Saudara Iman menanyakan bagaimana sih mengelola penggunaan gadget. Mungkin karena dengan kecemasan tersebut akhirnya dialihkan kepada gadget seperti itu. Nah, tadi manajemen yang sudah saya coba bagikan adalah terhadap diri kita itu ada manajemen fisik, ada manajemen pikiran, manajemen lingkungan, dan juga manajemen spiritual. Artinya, ketika seseorang itu mengalami sebuah penggunaan gadget yang berlebihan, nah itu kita harus lihat dulu apakah penggunaan gadgetnya itu memang sesuai dengan kebutuhan. Apakah kita bisa sebut dengan penggunaan gadget yang berlebihan ketika mulai pagi itu lebih sering kita webinar seperti ini atau penggunaan aplikasi-aplikasi misalkan seperti Zoom, Microsoft Teams dan lain sebagainya, karena kita kan dalam masa work from home seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan sesuatu itu sesuai pada porsinya, maka kita tidak bisa sebut itu adalah sebuah penyimpangan. Nah, yang bisa kita sebut dengan sebuah penyimpangan adalah setelah itu selesai, kemudian kita tambahkan nih, kita melihat media sosial, kemudian kita melihat hal-hal yang lain, itu sampai kita lupa akan makan, lupa akan tidur. Nah, itu baru yang kita ngomong kecanduan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus menyesuaikan dulu kalau memang kebutuhan saat ini adalah memang untuk bekerja ataupun memang menghadiri rapat seperti itu, ya tidak masalah. Tetapi kalau itu kemudian terjadi sebuah penyimpangan, maka itu adalah sebuah masalah. Nah, manajemen yang bisa kita lakukan adalah kita ketika merasa bahwa ini sudah terlalu berlebihan menggunakan gadget, apa yang harus kita lakukan? Artinya dari manajemen fisik, spiritual, lingkungan ataupun pikiran itu harus kita sesuaikan. Semuanya itu harus seimbang. Jadi ketika ada satu saja yang tidak seimbang, maka yang lainnya harus kita kuatkan juga. Misalkan spiritual kita kuat lebih perbanyak, kemudian kita fisik misalkan dari olahraga itu juga lebih banyak. Otomatis jam yang kita gunakan untuk bermain sebuah gadget di luar kebutuhan itu akan bisa tereduksi dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu, Dokter. Ya, saya kira masih ada waktu sedikit ya. Satu pertanyaan lagi nih nanti dari dari Saudara Septian Rangga nih. Mau tanya bagaimana sih menghilangkan overthinking yang merupakan mungkin bagian dari kecemasan pada diri saya. Bisa dijawab dengan singkat, Dr. Natalia, karena waktunya sudah mepet. Monggo. Ya. Terima kasih, Dr. Asih. Ya, tadi Septian Rangga menyatakan dia cemas, kemudian dia lari. Rasanya enak, tapi besokannya dia merasa overthinking lagi. Nah, jadi memang
cemas kemudian lari, itu kan dengan dialihkan. Nah, dialihkan dengan cara dialihkan saja. Jadi tadi untuk mengatasi kecemasan itu kan memang bisa juga dengan dialihkan, kemudian bisa dengan fokus masalah. Nah, sehingga kalau mengalihkan itu memang sifatnya itu sementara. Tapi kalau misalnya yang fokus pada masalah, itu yang sifatnya nanti bisa lebih menenangkan. Sehingga kan tadi seperti saya menjawab pertanyaan yang sebelum-sebelumnya, saya mengajak untuk ketika cemas, perasaannya cemas, coba dikenali itu situasinya apa, kemudian apa yang Anda pikirkan. Nah, jadi bukan hanya mengalihkan, tapi juga cari tahu masalahnya. Dan kemudian nanti, oh ya, yang saya pikirkan adalah hal negatif tentang apa, sehingga kita, kalau misalnya kita ubah ke hal lain yang lebih rasional, kira-kira perasaan cemas saya apa bisa berkurang. Nah, dan tentu saja kan seperti yang tadi saya katakan bahwa pikiran otomatis orang cemas, orang depresi itu adalah pikiran negatif, sehingga butuh latihan yang berulang-ulang untuk kemudian orang dengan gangguan cemas bisa berpikir lebih positif, bukan hanya negatif. Demikian Dr. Asih. Baik, terima kasih ya. Demikian para partisipan yang berjumlah 91 nih sampai di akhir dengan ada 26 pertanyaan. Mohon maaf kalau pertanyaan kemudian ada yang belum terjawab, mungkin akan bisa dijawab oleh pembicara nih lewat WA. Ada juga nih yang menanyakan bagaimana kita bisa mendapatkan materinya. Nah, kira-kira gimana nih host? Bisa dibagikan nggak nih? Oh, alhamdulillah bisa katanya, ya. Baik, di akhir ini mungkin ada closing statement atau pesan nih dari Dokter Natalia atau mungkin dari Dokter Mahesa. Gimana sih kuncinya kita ini di new normal yang cekak aus gitu supaya nggak cemas? Silakan. Ya, kalau saya singkat seperti yang tadi disampaikan di slide saya adalah fokus pada saat ini, fokus pada situasi saat ini. Mungkin memang kita kadang-kadang lihat ke belakang, lihat ke depan, itu perlu, tapi terlalu banyak lihat belakang, terlalu banyak lihat depan, itu berlebihan. Jadi seperti orang penyanyi dangdut, lagu dangdut itu yang sedang-sedang aja, yaitu di saat ini. Gitu. Terima kasih, Dr. Morasi. Oke, sedang-sedang aja. Dokter Maisa mau menambahkan? Ya, mungkin menambahkan sedikit, kita kalau cemas adalah pikiran yang kekhawatiran yang melayang-layang, ya seperti yang tadi yang sudah saya share bahwa kita juga harus pandai-pandai untuk mengingat diri kita, seperti kata Dr. Natalia, dengan grounding seperti itu. Oke, dengan grounding ya. Baik. Demikian para partisipan yang sudah bergabung. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam 1 jam ini yang membahas tentang gangguan cemas. Mohon maaf kami apabila di dalam penyelenggaraan seminar online ini banyak kekurangan-kekurangan, dan masih ada satu pesan, selamat bertemu di webinar kita berikutnya. Mungkin yang ada masih dalam pertanyaan di benak Anda belum terjawab, barangkali terjawab di seminar berikutnya. Ikutilah terus seminar kami, dan semoga kita tetap setia ya dengan protokol kesehatan. Dan yang terakhir adalah salam sehat jiwa. Terima Salam kasih. sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, selamat siang. Terima kasih semua. Ya, izin lift ya, Dok.